Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ayudi, NIM lengkap 2023 1011 0311 206. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Yang video kali ini yaitu saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi mengenai asas lex specialis derogat legi generalis dalam hukum acara pidana Indonesia. Jadi pada materi ini kita akan membahas mulai dari pengertian dasarnya, landasan hukumnya, mungkin ada sedikit sejarahnya, bagaimana diterapkan di lapangan dan kenapa asing ini itu menjadi pisau bermata dua dalam sistem hukum kita. Baik, next. Baik, pada bagian satu pengertian kita mendapati pertanyaan apa itu lex specialis derogat legi generalis. Jadi teman-teman, kalau kita bedah perkata, lex itu artinya hukum atau undang-undang, spesialis itu hukum atau spesifik, derogat artinya mengesampingkan atau mengalahkan, legi generalis artinya umum atau general atau hukum yang bersifat umum. Jadi teman-teman, jika kalau digabung maknanya itu sederhana, yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Ini bukan hanya slogan semata teman-teman, tapi merupakan salah satu asas hukum tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berakar dari sistem hukum Romawi yang ribuan tahun yang lalu. Dan sampai saat ini asas itu masih hidup dan masih bekerja di hampir semua sistem hukum modern di dunia, termasuk di Indonesia. Lalu pasti ada yang bertanya, apa fungsinya dalam praktik di lapangan? Fungsi utamanya itu menyelesaikan konflik antara peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, teman-teman, kita tuh kan punya banyak banget ratusan peraturan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang mengatur hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda, bahkan ada yang bertentangan. Nah, asas ini tuh menjadi buku panduan teman-teman, yaitu ia akan menjadi panduan ketika ada aturan yang bertabrakan, dan salah satunya lebih khusus, maka yang khusus itulah yang akan digunakan atau yang dipakai. Analoginya sederhana teman-teman, jika teman-teman kuliah kan di kampus kalian mungkin umumnya itu kalau kelas itu tidak boleh membawa makanan dalam kelas, tapi kalau khusus untuk laboratorium biologi mahasiswa itu boleh membawa sampel makanan untuk praktikum. Jadi pertanyaannya adalah manakah yang berlaku di lab? Ya tentu atau jelas yang berlaku yaitu peraturan di lab, yaitu tidak boleh membawa sampel makanan. Nah, itu adalah lex spesialis dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi pada konteksnya dalam hukum pidana prinsip itu bekerja dengan cara yang lebih kompleks teman-teman dan berimplikasi besar yang kita bahas secara mendalam di next segmen. Saatnya di dasar hukum teman-teman, di landasan yuridis berlakunya asas. Sekarang ada pertanyaan teman-teman, di mana asas ini memperoleh legitimasi dalam hukum Indonesia teman. Kalau menurut saya ada 4 landasan yuridis utama yang perlu kita pahami teman-teman. Yang pertama tentu saja di Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ayat pasal 1 ayat 3. Pasal itu menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Restart, intinya semua penyelenggara negara harus berdasarkan hukum itu sendiri, harus tersusun dalam hierarki yang tertib dan konsisten, tidak boleh ada yang norma yang saling bertabrakan tanpa mekanisme penyelesaian. Nah, lex specialis ini adalah salah satu mekanisme atau alat dalam menyelesaikan konflik norma tersebut. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 di pasal 63 ayat 2 yang secara tegas menyatakan jika ada pertentangan antara undang-undang yang umum yang bersifat umum dan undang-undang yang bersifat khusus, maka yang berlaku adalah undang-undang yang bersifat khusus. Ini adalah kodifikasi resmi asas lex spesialis dalam tuntutan perundang-undangan kita, dalam tatanan perundang-undangan kita khususnya teman-teman. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu KUH baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam KUH baru ini
baru mulai efektif sejak 2 Januari 2026 yang lalu, menggantikan KUHP yang lama yang peninggalan kolonial Belanda yang sudah dipakai lebih dari 100 tahun. Yang relevan untuk kita adalah di pasal 2 KUHP baru. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan dalam buku 1 KUHP berlaku juga perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang lain kecuali undang-undang menentukan lain. Frasanya itu kecuali undang-undang menentukan lain itu adalah penegasan lex specialis itu di tingkat kodifikasi, teman-teman. Ini bukan hanya sekedar ketentuan teknis, ini adalah pengakuan resmi bahwa sistem hukum pidana kita memang beroperasi dengan logika lex specialis. Selanjutnya yang keempat ada undang-undang pidana khusus, teman-teman. Jadi yang paling kita temui yaitu mungkin yang kita sering yaitu ada undang-undang KPK, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kemudian Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018. Semua undang-undang tersebut membawa ketentuan hukum acara pidana tersendiri, teman-teman, yang dalam posisinya berfungsi sebagai lex specialis terhadap KUHP. Jadi dari 4 landasan tadi kita bisa simpulkan atau saya simpulkan lex specialis ini bukan hanya filosofi hukum yang mengawang-awang saja, tapi ia itu tertanam kuat di dalam lapisan peraturan perundang-undangan Indonesia dari konstitusi, undang-undang, pembentukan peraturan sampai kodifikasi hukum pidana terbaru. Jadi selanjutnya di segmen ini bagian ketiga, penerapan. Nah, sekarang pertanyaan yang paling menarik yaitu bagaimana lex specialis benar-benar diterapkan dalam hukum acara pidana Indonesia. Yang pertama kita bisa lihat ada Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 junto nomor 19 tahun 2019 versus atau berhadapan dengan KUHP. Dalam KUHP, fungsi penyidikan dan penuntutan dipisahkan secara tegas. Penyidikan adalah wewenang Polri atau polisi, penuntutan adalah wewenang kejaksaan. Mereka adalah dua lembaga yang berbeda pastinya. Tapi KPK bisa melakukan keduanya dalam satu lembaga. Itu dimungkinkan karena Undang-Undang KPK itu berfungsi sebagai lex spesialis terhadap KUHP. Catatan penting sebagai catatan yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 2019, mekanisme penyadapan KPK mengalami perubahan signifikan. Kalau sebelumnya KPK bisa menyadap relatif lebih leluasa, sekarang penyadapannya wajib mendapat izin dari Dewan Pengawas terlebih dahulu. Ini adalah perubahan yang mempengaruhi praktik bagaimana KPK itu nyata. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada Undang-Undang Narkotika berhadapan dengan KUHP soal penahanan dan rehabilitasi, teman-teman. KUHP itu mengatur batas waktu penahanan secara spesifik tentunya dan tidak mengenal konsep rehabilitasi sebagaimana alternatif pemidanaan. Tapi Undang-Undang Narkotika nomor 3 tahun 2000, nomor 35 tahun 2009 mengizinkan perpanjangan masa penahanan yang lebih panjang dan yang paling revolusioner yaitu mengakui rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkotika melalui pasal 53 dan pasal 103. Ini adalah penyimpangan besar dari logika KUHP dan penyimpangan itu sah karena Undang-Undang Narkotika adalah lex specialis. 3. Ada Undang-Undang Terorisme berhadapan dengan KUHP soal penangkapan 14 hari. Ini memungkinkan yaitu kontroversial yaitu KUHP pasal 20 mengatur bahwa penangkapan maksimal hanya 1 kali 24 jam dan harus segera diikuti dengan penetapan penahanan yang sah. Tapi Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018 mengizinkan penangkapan hingga 14 hari pertama tanpa harus ada izin pengadilan. Dengan perpanjangan total bisa mencapai 21 hari dari 21 hari. Dari sudut pandang hak asasi ini adalah penyimpangan yang sangat drastis dari sudut pandang spesialis. Ini sah karena tidak ada pidana terorisme memiliki konteks yang sangat berbeda dan memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda pula. Keempat, ada Undang-Undang Pengadilan HAM yang merupakan Undang-Undang HAM mekanisme khusus untuk kejahatan serius. Undang-undang itu menghadirkan mekanisme yang sama sekali tidak ada di KUHP. Perlindungan saksi jauh lebih ketat dan pengamanan hakim yang merupakan ahli di bidang hak asasi manusia. Kekhususannya adalah karena pelanggaran HAM berat memiliki dinamika yang sangat berbeda di tindak pidana biasa.
Jadi keempat contoh ini bisa kita melihat pola yang konsisten. Setiap kali ada tindak pidana yang bersifat luar biasa, tentunya korupsi, narkotika, terorisme, pelanggaran HAM, sistem hukum kita merespon dengan membuat undang-undang khusus yang menyimpang KUHP atau maksudnya KUHP di titik-titik tertentu, dan penyimpangan itu dilegitimasi oleh asas lex spesialis. Selanjutnya ada syarat kumulatif penerapan asas, teman-teman. Yang satu, harus ada konflik norma yang nyata. Pertentangan antara dua peraturan harus benar-benar ada, bukan sekedar berbeda redaksi atau benar-benar saling bertentangan dalam pengaturannya. Yang kedua, ada setingkat hierarki, yaitu keduanya harus berada di tingkat hierarki yang sama, berlaku peraturan yang sederajat. Misalnya sama-sama undang-undang, kalau satu ada undang-undang dan satu peraturan pemerintah, maka yang satu bukan lex spesialis melainkan asas lex superior. Yang ketiga yaitu ada kekhususan subjek atau objek. Jadi salah satu peraturan yang harus mengatur subjek tidak benar yang lebih spesifik, misal KUHP mengatur semua perkara pidana secara umum, sementara Undang-Undang KPK hanya mengatur tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada ya keempat, ada tujuan yang sama, teman-teman, yaitu keduanya harus mengatur bidang hukum yang sama, tidak bisa membandingkan undang-undang perpajakan dengan KUHP dan menyebut salah satu lex spesialis dalam konteks hukum acara pidana. Nah, ini ada 5, tidak ada penyelesaian lain. Asas lex spesialis baru dipakai jika asas lain tidak bisa menyelesaikan konflik. Kalau konflik norma bisa diselesaikan dengan asas lex posterior yang lebih baru mengesampingkan yang lebih lama, atau dengan asas lex superior yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah, maka lex spesialis belum perlu digunakan. Yang terakhir, yang keenam, ada penegasan eksplisit, yaitu idealnya ada klausul penyimpangan dalam undang-undang khusus itu sendiri. Dalam praktik undang-undang bidang khusus baik biasanya memuat pasal yang eksplisit menyatakan ketentuan dalam undang-undang itu menyimpang dari KUHP klausul seperti memberikan kepastian hukum, menghindari multitafsir. Haknya yaitu ada 3 kasus nyata dalam undang-undang spesialis. Kasus yang pertama yaitu tindak pidana korupsi, yaitu KPK melakukan penyadapan, pemblokiran rekening dengan penuntutan secara mandiri berdasarkan Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002, contoh Undang-Undang 19 Tahun 2019 mengesampingkan KUHP. Pasca Undang-Undang 19 Tahun 2019, penyadapan wajib seizin Dewan Pengawas dikuatkan dengan putusan MK Nomor 012, 016, 019 garing BUU 4 garing 2006. Selanjutnya ada kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu hakim menjatuhkan hukuman sanksi rehabilitasi berdasarkan pasal 54 dan 103 Undang-Undang Narkotika. Mekanisme sama sekali tidak dikenal dalam KUHP. Selanjutnya ada kasus ketiga, yaitu tindak pidana terorisme, yaitu penangkapan 14 hari pertama tanpa izin. Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyimpang pasal 20 KUHP, salah satu penerapan yang paling konsisten. Selanjutnya ada dampak positif dan catatan kritis, teman-teman. Implikasi positifnya itu fleksibilitas pasti, bersifat kompleks, mendukung efektif penegakan hukum, menjamin kepastian hukum, hierarki yang norma yang jelas. Kritik, mungkin ada kelemahan, berpotensi mengabaikan jaminan hak-hak yang diatur KUHP, proliferasi undang-undang tanpa harmonisasi menimbulkan tumpang tindih, tafsir lex spesialis generalis tidak konsisten antar putusan pengadilan, resiko penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya di bagian penutup dengan kesimpulan, rangkuman ada 3 poin kunci, yaitu yaitu yang pertama, first prinsip fundamental, yaitu lex spesialis memastikan undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum dalam penanganan tindak pidana yang memerlukan pendekatan berbeda. Kedua, KUHP sebagai lex generalis. KUHP adalah undang-undang umum seperti Undang-Undang KPK, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, atau lex spesialis dengan prosedur beracara tersendiri. KW baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 mengatur asas ini melalui pasal 2. Lalu ada yang ketiga, batas penerapan. Penerapan asas ini harus berpijak pada prinsip HAM, jaminan hak tersangka, supremasi hukum, agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Baik teman-teman, dari materi-materi mulai dari slide awal hingga saat ini, referensinya ada 9 referensi. Yang pertama ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 3, ada Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011 untuk Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 pasal 63 ayat 2, ada KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 di pasal 2, KUHP Undang-Undang Nomor 8 1981 yang lama, Undang-Undang KPK Nomor 30 tahun 2002 junto Nomor 19 tahun 2019, ada Undang-Undang Narkotika pasal 54 dan 103, ada Undang-Undang Terorisme Nomor 5 tahun 2018, Undang-Undang Pengadilan HAM, Pengadilan putusan MK nomor 012 016 019 garing PUU 4 garing 2006. Mungkin itu saja penjelasan mengenai materi yang saya bawakan mengenai aspek spesialis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.